Jalan-jalan ke museum di Bogor. Tahu nggak sih, kalau ada satu-satunya museum di Indonesia yang menampilkan informasi tentang sejarah alam Indonesia. Dan letaknya tidak terlalu jauh dari stasiun dan Istana Bogor. Namanya Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia atau yang biasa disebut Munasain. Museum ini merupakan pengembangan dari Museum Etnobotani Indonesia yang diresmikan oleh B.J. Habibie pada tahun 1982. Museum ini dibuka setiap hari dimulai pukul 8 hingga jam 4 sore. Di sini kita bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi mengenai emas hijau Nusantara sebagai julukan kekayaan alam di Indonesia. Selain itu, ada sejarah didirikannya Kebun Raya Bogor sebagai pusat pengetahuan alam, termasuk para tokoh perintis dan pencetus pemanfaatan alam, antara lain Corders, bapak pelopor konservasi alam, Dr. Reinward, direktur pertama Kebun Raya Bogor, dan Dr. Cornelis Berger sebagai kepala Museum Zoologi Bogorians. Bogor juga memiliki pusat penelitian herbarium, merupakan satu-satunya tempat lengkap di Indonesia, terbesar di Asia Tenggara, dan ketiga di dunia. Di sini kalian juga bisa mendapatkan informasi mengenai sejarah alam dan kehidupan manusia dari zaman ke zaman, bahkan dimulai dari zaman purbakala. Termasuk sejarah gejala alam bumi dan lautan Indonesia, sehingga membuat tanahnya subur dan menghasilkan kekayaan alam yang luar biasa. Berkat tanah yang subur, Indonesia dikenal sebagai masyarakat agraria karena menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam di halaman, ladang, persawahan, sampai mengolah menjadi padi dan sagu. Dan Indonesia dikenal dengan negara maritim karena sejak dulu banyak nelayan yang mencari ikan dan sumber alam laut lainnya. Di sini, kalian juga bisa melihat diorama aneka hewan satwa khas Indonesia seperti harimau Sumatera, beruang madu, dan penyu. Ada bunga bangkai dan Rafflesia arnoldi. Aneka sampel jenis kayu juga dipamerkan di sini. Kayu di Indonesia memiliki banyak manfaat dan bernilai tinggi. Selain kayu, rotan dan bambu juga paling banyak dihasilkan dari alam Indonesia dan dimanfaatkan untuk pembuatan aneka kerajinan tangan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti peralatan dapur, aneka topi sebagai pelindung kepala, aneka tas yang fungsional, alat-alat permainan anak, dan alat musik tradisional seperti suling dan alat musik sasando yang terbuat dari daun lontar. Juga dipamerkan aneka tempat aksesoris dan tempat penyimpanan yang terbuat dari daun dan buah. Dan tahukah kamu, tumbuhan di Indonesia pun bisa digunakan sebagai sumber pewarna alami untuk makanan dan pakaian. Kemudian dipintal menjadi kain-kain yang indah beraneka warna. Dengan rempah-rempahnya, Indonesia dikenal dengan makanan yang kaya bumbu. Juga banyak ramuan jamu sebagai obat herbal alami yang dapat mengobati berbagai penyakit dan menjaga kesehatan tubuh sejak zaman kerajaan. Serta diambil manfaatnya untuk dijadikan minyak aromaterapi. Tumbuhan dan dedaunan di Indonesia yang manfaatnya bisa dijadikan minuman jamu dan obat-obatan tradisional serta untuk kecantikan tubuh. Obat-obatan herbal dari Indonesia juga dikenal dunia. Banyak diminati membuat produk ekspor meningkat. Karena peluang besar inilah, Bung Hatta yang pada saat itu menjabat menjadi wakil presiden mendirikan Akademi Biologi sebagai tempat penelitian alam Indonesia. Di dalam ruangan ini, kita bisa melihat contoh alat-alat penelitian manfaat tumbuhan dan hewan sehingga perkembangan kesehatan semakin maju. Ada aneka mikroskop dan mikrotomi sebagai alat pengiris sampel jaringan.
Dan ini adalah pengawetan basah sebagai rujukan pengetahuan alam selanjutnya. Bagaimana? Menarik bukan? Yuk jalan-jalan ke Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Dadah!